Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas. Anak-anak Ibu, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua ya, bagus sekali ya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Selanjutnya, mari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, makhluk marahmu. Di sanalah aku berdiri dari batu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Anak-anak Ibu masih ingat materi sebelumnya? Iya, tentang apa? Iya, benar sekali. Bilangan bulan. Hari ini kita akan belajar apa nih? Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan negatif. Lalu apa manfaatnya? Salah satu manfaatnya adalah dalam pemberian skor nilai pada soal. Misalnya ya, dalam pengerjaan soal, jika benar maka diberikan positif 1, artinya nilainya ditambah 1. Dan jika pengerjaan soalnya itu salah, maka nilainya negatif 1 atau kurang 1. Itu adalah manfaat pembelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Hari ini tujuan pembelajaran kita apa yang pertama? Melalui pengamatan garis bilangan, peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan benar. Jadi di sini anak-anak Ibu nanti diberikan garis bilangan.
ya. Anak-anak ibu diberikan garis bilangan, dan dari garis bilangan ini anak-anak ibu dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Tujuan pembelajaran kedua, melalui pengamatan garis bilangan, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Apa yang anak-anak ibu lakukan pada tujuan pembelajaran ini? Di sini nanti anak-anak ibu nanti mengamati garis bilangan. Setelah itu ada permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan ini. Misalnya kapal selam. Kapal selam di dasar laut itu apakah diam saja atau terkadang naik, terkadang turun? Iya, benar sekali ya. Nanti ini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif ini bisa kita operasikan pada permasalahan tersebut. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, selanjutnya silakan melihat slide gambar yang ibu tampilkan. Kira-kira ini gambar apa? Iya, kapal selam. Sudah pernah melihat kapal selam secara langsung? Tidak, sudah pernah? Belum pernah ya? Ini adalah gambar kapal selam ya. Ketika kapal selamnya itu naik, apa nanti? Bisa nanti diberikan dia misalnya tanda positif, dan ketika dia turun bisa dikasih tanda negatif. Tapi untuk lebih paham, silakan anak-anak ibu menonton video selanjutnya. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo, dan pada video kali ini kita akan belajar tentang matematika untuk kelas 6 SD. Oh iya, selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas ini. Di bab pertama kita akan belajar tentang bilangan bulat. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Oke, kita langsung mulai ya. Pertama, kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan min 9.
Pada garis bilangan ini juga kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka min 9. Tahukah kalian bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli? Kemudian gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacat. Contohnya bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacat terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya, dalam kurung minus 8 ditambah 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap.
Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4, artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi hasil dari minus 8 ditambah 4 adalah minus 4. Soal berikutnya, dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 3 atau negatif 3, artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 adalah minus 10. Latihan selanjutnya, 4 dikurang dalam kurung minus 5 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4, artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah ketiga, minus 5 atau negatif 5, artinya mundur 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil dari 4 dikurang dalam kurung minus 5 adalah 9. Latihan soal berikutnya, dalam kurung minus 7 dikurang 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik. Langkah ketiga, bilangan 3 atau positif 3, artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 dikurang 3 adalah minus 10. Dan latihan soal yang terakhir, dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8, artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8. Langkah kedua, pengurangan. Artinya berbalik. Dan langkah ketiga, bilangan minus 4 atau negatif 4. Artinya mundur 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4. Jadi hasil dari dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 adalah minus 4. Dan dari contoh serta latihan yang tadi sudah kita kerjakan, bisa kita rangkum sebagai berikut. Untuk A dan B bilangan bulat, A ditambah dalam kurung minus B itu sama dengan A dikurang B. A dikurang dalam kurung minus B sama dengan A ditambah B. Minus A ditambah dalam kurung minus B sama dengan minus A dikurang B. Dan minus A dikurang dalam kurung minus B sama dengan minus A ditambah B. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe untuk mengenali teori dan komen di bawah untuk request. Dari video tadi, kira-kira apa yang anak-anak itu pahami? Apa? Benar sekali ya. Penjumlahan bilangan bulat negatif ada 4. 4 apa istilah yang harus kita pahami? Yang pertama, operasi penjumlahan. Maksudnya apa? Menghadap arah yang sama atau tetap. Yang kedua, operasi pengurangan. Apa maksudnya tadi nak? Operasi pengurangan berbalik arah, yang benar ya. Kemudian tanda positifnya itu berarti maju. Kemudian tanda negatifnya itu adalah mundur. Ya. Anak-anak ibu akan membagikan kamu ke dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok bilangan asli. Kelompok yang kedua, namanya bilangan bulat positif. Dan kelompok yang ketiga, namanya bilangan bulat negatif ya. Jadi anak-anak ibu silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya kita kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Ya, ibu persilakan kepada ketua kelompok silakan diambil LKPD-nya. Oke, silakan duduk kembali ketua kelompok. Anak-anak ibu, sebelum mengerjakan LKPD, kita mengadakan dulu permainan garis bilangan, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Ya hampir mirip dari yang semalam, tetapi ini berbeda karena di sini ada penjumlahan, ada pengurangan. Ibu akan tuliskan 4 istilah yang penting tadi ya. Tadi ada istilahnya apa Kak? Operasi penjumlahan. Maksudnya apa? Menghadap arah yang sama. Kemudian operasi pengurangan. Apa maksudnya nak? Iya benar ya, kalian yang bilang berbalik arah. Tadi di video ada kan dia berputar arah atau berbalik
dua. Ayo lihat papan itunya. Nanti ingat berapa hasilnya? Dua atau positif dua. Kira-kira sudah paham? Kira-kira sudah paham? Paham kan Ibu? Ada pertanyaan? Bisa digabung main? Oke, kelompok yang pertama silakan. Maju ke depan. Ini ada 3 kertas. Kamu akan menyelesaikan soal yang ada dalam 3 kertas. Silakan dipilih kedua kelompok. Ya. Dibaca dulu ya soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, apa soalnya dibaca nak? 4 ditambah dalam kurung negatif 2. Sama berarti ya. 4 ditambah negatif 2. Kita ganti aja ya. 4 ditambah 2. Oke? Soalnya adalah positif 4 ditambah positif 2 atau 4 ditambah 2. Ada gimana? Oke. Positif 4. Apa maksudnya positif? Maju. Silakan maju 4. Iya. Ya, ada angkanya kamu sesuaikan dengan nomornya itu. Ya, benar ya. Kemudian ditambah berapa? Kalau tambah apa maksudnya nak? Tambah operasi penjumlahan hadap yang sama. Ya, positif 2 berarti berapa tambah angkanya? 2. Silakan. Berapa hasilnya? 4 tambah 2 berapa hasilnya? 6. Ya, silakan positif 6. Tepuk tangan dulu. Kelompok selanjutnya silakan Wali dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal pertama, negatif 4 ditambah 2. Soalnya negatif 4 ditambah 2. Adanya ada mana pertama? Hah? Ada mana pertama? Hah? Ada sana juga. Ya. Ya. Negatif berarti maju atau mundur? Mundur. Silakan mundur. 1, 2. Kemudian ya ini ya. Ini. Oke, itu ini. Nah, ini nomornya ini. Kemudian ditambah negatif 4 berarti sampai angka berapa mundurnya? Sampai angka 4. Ya benar. Kamu tutup nomornya di sini nak biar pas itunya. Oke. Kemudian tambah operasi penjumlahan berarti hadapnya tetap ditambah 2. Gimana? Maju. Nah, 1, 2. Hasilnya berapa? Ayo yang bisa benar hasilnya? Ya benar ya. Hasilnya adalah negatif 2. Tepuk tangan ayo. Terakhir kelompok yang terakhir ayo silakan nak. Oke, silakan dibaca soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalnya positif 3 dikurang negatif 2. Hadapnya tetap hadap mana? Oke. Maju ke mana? Positif berarti maju. Ya, positif 2. Positif berapa? Soalnya dulu. Positif 3. Ya, benar. Kemudian ada kata di situ kurang. Apa tadi operasi pengurangan maksudnya? Balik arah. Balik arah. Oke. Kemudian dikurang negatif 2.
coba. Hasilnya berapa? Ayo kalian coba diperiksa. Ya, positif 5. Benar sekali. Ayo silakan duduk. Ada pertanyaan kan kira-kira dari permainan kita tadi? Sudah paham kira-kira ya? Ada 4 istilah. Yang pertama, operasi penjumlahan maksudnya menghadap. Ya benar. Operasi pengurangan berarti ya. Kemudian ada positif berarti maju. Langgaran negatif
Apakah sudah selesai pengerjaan KPD-nya? Sudah? Oke. Siapa yang mau tampil pertama untuk presentasi? Siapa? Kelompok mana yang mau tampil dulu? Ayo nak, tunjuk tangan. Kelompok mana yang mau tampil lebih dulu? Ya, benar. Ya, ayo tunjuk tangan Moni. Silakan maju Moni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bilangan bulan positif. Ini hasil berdiskusi dari kami. Jawaban nomor 1, negatif 13. Jawaban nomor 2, negatif 10. Jawaban nomor 3, negatif 15. Jawaban nomor 4, negatif 15. Analisis data. Bilangan yang dinaikkan disebut positif, sedangkan bilangan yang diturunkan disebut negatif. Kesimpulan. Nomor 1, bilangan yang diturunkan disebut negatif. Nomor 2, bilangan yang dinaikkan disebut positif. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih ya kepada kedua kelompok. Selanjutnya yang mau tampil kelompok bilangan asli, silakan. Ayo silakan maju. Yakin, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami sudah menyelesaikan LKPD. Setelah kami berdiskusi, jawaban nomor 1 adalah negatif 13. Jawaban nomor 2, negatif 10. Jawaban nomor 3, negatif 15. Jawaban nomor 4, negatif 35. Analisis data. Kata dinaikkan disebut positif, sedangkan kata diturunkan disebut negatif. Kesimpulan. Operasi penjumlahan menghadap arah yang sama. Operasi pengurangan berbalik arah. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bilangan bulan
sekarang ibu ingin anak ibu ada yang maju ke depan. Siapa? Oke, silakan maju. Sapi. Soalnya dari siapa? Negatif 5. Negatif 5 ditambah 2 sama dengan, kita akan lihat ya kemampuannya dalam mengerjakan LKPD tadi. Ya, hasilnya berapa? Negatif 3. Negatif 3, sudah paham ya? Ya, silakan duduk. Benar ya, jawaban dari sapi tadi benar. Kira-kira anak ibu sudah paham belum? Sudah paham semuanya? Oke, sekarang anak ibu untuk mengevaluasi dan menganalisis pemecahan masalah yang kamu lakukan tadi dalam tugas pertama. Sekarang kamu kerjakan tugas kedua. Silakan dibuka LKPD-nya lagi ya. Ada tugas kedua dari LKPD tadi. Berapa menit pekerjaannya ini? 5 menit cukup ya, karena tadi sudah paham boleh? Oke, silakan dikerjakan yang pertama. Sudah selesai? Oke, sudah selesai ya pengerjaan tugas kedua dari BKPD. Anak-anak ibu, dari pengerjaan tugas kedua BKPD itu apa kira-kira yang kamu pahami tadi? Ketika mengerjakan apa nak? Ayo kita simpulkan dulu sama-sama pembelajarannya. Apa yang kesimpulannya? Ada tadi 4 istilah yang harus kita ingat dalam proses penjumlahan pengurangan bilangan dua negatif. Yang pertama, operasi penjumlahan maksudnya apa? Menghadap arah yang sama, benar ya. Kemudian operasi pengurangan, ya, kemudian tanda positif, ya, kemudian
operasi, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat negatif. Ya, apa yang menarik dari pembelajaran ini? Atau apa yang kamu sukai dalam pembelajaran ini? Bermain ya, kalian suka bermain yang tadi ya. Kemudian apa yang baru kamu pahami? Apa? Sudah paham semua? Ya, luar biasa, kalian sudah paham semua. Pembelajaran selanjutnya untuk besok adalah perkalian bilangan bulat negatif. Ya, besok kita akan mempelajari perkalian bilangan bulat negatif. Anak-anak ibu, dalam pembelajaran ini bagaimana perasaanmu? Ayo tunjukkan emosi senangnya dulu. Ya, hari ini kamu merasa senang ya dalam pembelajarannya ya. Oke, silakan diturunkan. Sebelum membaca doa, ibu mau dengar dulu dialognya. Tepuk semangat. Ya, selanjutnya silakan ke kelas pimpin doa sebelum menutup pembelajaran. Kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Jangan lupa ya, nanti sebelum pulang apa nak? Hati-hati di jalan. Pada malam hari jangan lupa untuk belajar kembali apa yang sudah dipelajari hari ini. Oke, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Warna